Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eket Rohayati, calon guru penggerak Angkatan 2 Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar semua individu murid. Langkah-langkah perencanaan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan pemetaan kebutuhan belajar siswa. Menurut Tomlinson dapat dikategorikan dalam 3 aspek, diantaranya kesiapan belajar murid, minat, dan profil murid. Untuk lebih jelasnya, kesiapan belajar murid. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Kesiapan belajar murid tentunya berbeda, ada yang bersifat mendasar, konkret, abstrak, sederhana, mandiri, dan ada yang bergantung. Untuk minat, kita tahu bahwa seperti juga kita orang dewasa, murid memiliki minat sendiri. Ada murid yang minatnya sangat besar dalam bidang seni, matematika, sains, drama, memasak, dan sebagainya. Karena minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang menyenangkan dan akan memberikan pembelajaran yang lebih bermakna. Aspek yang ketiga yaitu profil belajar murid. Profil belajar murid merupakan pendekatan yang disukai murid untuk belajar dipengaruhi oleh gaya berpikir, kecerdasan, budaya, keluarga, latar belakang, jenis kelamin, dan lain-lain. Namun, sebagai guru kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Padahal gaya belajar anak-anak berbeda. Ada yang menggunakan auditori, belajar dengan pendengaran, visual dengan melihat, kinestetik dengan bergerak. Nah, dengan demikian tugas kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar dengan cara yang mereka sukai. Selanjutnya, menentukan strategi pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan melalui 3 strategi. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi konten. Merujuk pada strategi pemberdayaan, organisasian, dan format penyampaian konten, serta materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi proses. Merujuk pada strategi bagaimana murid memahami konten atau memahami informasi materi yang dipelajari melalui membedakan proses yang harus dipelajari oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi materi. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi produk.
merujuk pada bukti untuk menunjukkan apa yang telah murid pahami melalui membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Nah, untuk menentukan kegiatan pembelajaran dalam pembelajaran sehari-hari, kita boleh mengambil salah satu strategi berdiferensiasi ataupun bisa mengambil 2 atau 3 sekaligus. Namun, terlebih dahulu kita memastikan kebutuhan murid melalui asesmen diagnosis kognitif maupun non-kognitif yang berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan murid. Selanjutnya, karakteristik umum pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi karena dari awal pemetaan, kemudian perencanaan pembelajaran dirancang untuk mengakomodir kebutuhan belajar murid seperti menggunakan sumber, media, strategi, sampai penugasan yang berbeda. Hasil belajar peserta didik pun akan lebih optimal karena kebutuhan belajar murid dapat terakomodir di kelas, diatur secara efektif dengan menciptakan prosedur rutinitas dan metode yang fleksibel, sehingga prosedur rutinitas dan metode yang fleksibel tersebut menjadi penjelajah yang aktif. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan di mana guru terus-menerus mengumpulkan informasi melalui asesmen untuk menentukan murid mana yang sudah mampu dan sebaliknya, serta murid mana yang telah terdahulu mencapai tujuan pembelajaran. Kaitan antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang telah dipelajari dalam guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki kesesuaian dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Proses pembelajaran harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi, dalam mendidik atau menuntun harus disesuaikan dengan kodrat atau potensi murid yang berbeda sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan yang berpusat pada anak. Pembelajaran berdiferensiasi juga sesuai dengan peran dan nilai guru penggerak, yaitu peran sebagai pemimpin pembelajaran yang berorientasi pada murid dengan memikirkan segala aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembangnya murid, serta salah satu nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak dengan berpihak pada murid dan mengutamakan perkembangan murid sehingga tercapai merdeka belajar. Begitu pula pada inquiry apresiatif budaya positif. Pembelajaran diferensiasi mempunyai peran yang sama. Melihat dari sisi positif anak yang unik, dari keunikan anak inilah yang menjadi dasar dari pemetaan kebutuhan pada pembelajaran berdiferensiasi. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.